Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Saya di sini Dwi Setiarini dari mahasiswa Institut Agama Islam Al-Qadiri, prodi PAI semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen peningkatan mutu sekolah. Sebelum kita bahas manajemen peningkatan mutu sekolah, maka saya akan menjelaskan latar belakang manajemen peningkatan mutu sekolah. Jadi yang pertama, latar belakang manajemen mutu sekolah. Pertama, pembangunan yang telah dilakukan dengan berbagai cara tidak dapat meningkatkan NUE. Kedua, perlu kemandirian sekolah dalam mengalokasikan sumber daya pendidikan. Ketiga, peran serta masyarakat sangat minim. 4, hasil pengembangan aspek pengetahuan dan kecerdasan dengan aspek keterampilan belum seimbang dan bersifat input-output oriented. Dan terakhir, apa yang dirancang oleh pusat tidak sesuai diterapkan di daerah. Selanjutnya, tujuan manajemen peningkatan mutu sekolah. Yang pertama, tujuannya yaitu sosialisasi manajemen peningkatan mutu sekolah kepada masyarakat sekolah. Kedua, ada peningkatan partisipasi warga terhadap peningkatan mutu pendidikan, terutama wali murid. Ketiga, motivasi dan inovasi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir, mengintegrasikan peran sekolah, pemerintah, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Selanjutnya ada konsep manajemen peningkatan mutu sekolah. Manajemen peningkatan mutu sekolah berbasis sekolah atau MPMBS merupakan usaha pengkoordinasian dan penyelarasan sumber daya secara lebih mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan secara langsung dalam pembuatan keputusan. Peningkatan mutu dalam MPMBS berupa mutu input dan output. Mutu input yaitu yang pertama ada personal, baik kepala sekolah, guru, karyawan, peserta didik. Dan kedua, material. Di sini ada material tersebut ada gedung, dana, materi, sarana, prasarana. Mutu input yang ketiga yaitu operasional, yaitu berupa struktur kurikulum, peraturan, deskripsi tugas, dan mekanisme. Mutu input yang keempat yaitu ada harapan. Harapan di sini berupa visi, misi, tujuan, sasaran, dan kebijakan. Selanjutnya yaitu mutu output atau berupa hasil kerja sekolah. Yang pertama ada keefektifan, kepemimpinan profesional, proses manajemen lancar, guru rajin, siswa rajin, dan iklim kerja menyenangkan. Yang kedua, mutu output yang kedua yaitu produktivitas, yaitu karya pengelola, guru, siswa, dan karya bersama. Ketiga ada efisiensi, tenaga, waktu, biaya, pikiran minimal mencapai hasil maksimal. Mutu output yang terakhir yaitu prestasi. Prestasi di sini tercapainya prestasi di berbagai bidang seperti prestasi guru, karyawan, dan peserta didik. Selanjutnya yaitu perbedaan pola manajemen. Nah, pola manajemen itu ada dibagi menjadi dua, yaitu ada pola manajemen lama dan pola manajemen baru. Pola manajemen lama yaitu bersifat sentralistis. Sentralis ini terpusat, hanya dilakukan oleh sekolah saja. Dan pola manajemen baru bersifat desentralistis. Nah, penerapan pola manajemen baru harus diikuti dengan perubahan kultur masyarakat. Masyarakat berjalan jika diperintah menuju kemandirian tanpa harus diperintah, kedewasaan berpikir, dan kreatif.
Selanjutnya yaitu karakteristik manajemen mutu, peningkatan mutu berbasis sekolah. Yang pertama ada output, yang pertama ada peningkatan akademik, kedua peningkatan non akademik. Prosesnya yaitu pertama keefektifan PMB, kedua ada kepemimpinan sekolah yang kuat, tiga manajemen yang efektif, empat memiliki budaya mutu, kelima memiliki teamwork yang kuat, keenam ada memiliki kemandirian, ketujuh partisipasi masyarakat kuat, kedelapan evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan, 9 sekolah memiliki akuntabilitas, dan 10 memiliki sustainabilitas. Nah, untuk inputnya yaitu yang pertama memiliki kebijakan mutu, kedua sumber daya tersedia, ketiga memiliki harapan prestasi yang tinggi, keempat ada fokus pada pelanggan peserta didik, kelima manajemen yang tertata dan jelas. Bagaimana tahap-tahap pelaksanaan? Yang pertama, strategi yang ditempuh dalam melaksanakan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Yang pertama ada mensosialisasikan konsep MPMBS kepada seluruh warga sekolah. Kedua ada analisis situasi sasaran. Ketiga merumuskan sasaran. Keempat melakukan analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Kelima menyusun rencana peningkatan mutu, dan keenam melaksanakan rencana peningkatan mutu, ketujuh melakukan evaluasi pelaksanaan, dan kedelapan merumuskan sasaran mutu baru. Selanjutnya tahap monitoring dan evaluasi. Nah, tahap pengertian monitoring tersebut lebih menekankan pada proses pelaksanaan MPMBS, yaitu pembuatan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, pengelolaan PMB, dan evaluasi. Evaluasi ini lebih menekankan pada tagihan terhadap hasil, yaitu pembandingan sasaran yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Tujuannya yaitu tujuan monitoring dan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk pembuatan keputusan, baik perbaikan pelaksanaan MPMBS, memberikan masukan terhadap keseluruhan program MPMBS. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.